Merdeka dan kemerdekaan adalah sebuah kata yang syarat makna, yang penuh dengan arti yang mewakili seluruh rasa kemanusiaan. Karena merdeka dan kemerdekaan adalah hal yang paling esensi dan asasi dari setiap manusia. Imam Ali bin Abi Thalib pernah berkata, tetaplah menjadi merdeka karena Allah tidak pernah menjadikan kalian sebagai seorang budak. Dan preambel konstitusi kita, undang-undang dasar kita mencantumkan hal ini, bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Dan oleh karena itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karenanya ketika kemerdekaan menjadi sesuatu yang paling esensi bagi manusia, maka penjajahan adalah sesuatu yang paling hina di muka bumi. Tidak ada satu jiwa yang bisa menerima tindakan ini. Tidak ada satu akal dan logika yang bisa mencerna tindakan ini. Selama kemanusiaannya masih terpelihara, selama insaniah yang ada pada jiwanya masih terjaga, maka selama itu pula penjajahan akan menjadi sesuatu yang batil dan buruk di mata manusia. Hanya jiwa-jiwa yang ternoda dengan dosa dan maksiat saja yang kemudian bisa permisif terhadap perbuatan ini. Karenanya kita bersama hari ini berdiri di sini mensyukuri nikmat kedua dari Allah. Setelah iman, Islam, dan imam, kita masih diberikan nikmat insaniyah, nikmat kemanusiaan yang hari ini tetap terjaga dengan menyatakan sikap pembelaan kita kepada bangsa Palestina yang terjajah. Ikhwani wa akhwat yang dimuliakan Allah dengan kemerdekaan. Karena itulah maka pihak-pihak agresor, penjajah, pendurjana di muka bumi tidak bisa dan tidak memiliki alat untuk kemudian memberikan argumen, memberikan dalil atas apa yang mereka lakukan, yaitu penjajahan. Sehingga yang bisa mereka lakukan adalah memutarbalikkan fakta atau sekedar mendistorsi nilai-nilai dari keburukan rupa mereka. Yang mereka bisa lakukan adalah bagaimana kemudian opini-opini atas kejahatan tindakan-tindakan mereka kemudian bisa diturunkan dan digradasi nilainya menjadi sesuatu yang lebih ringan. Contoh yang paling sering kita lihat dalam kasus Palestina adalah bagaimana mereka menyematkan sebuah tindakan brutal mereka, penjajahan yang mereka lakukan dengan sebuah istilah konflik. Mereka menyebut konflik Israel dan Palestina, dan ini digunakan istilah ini secara umum di kita, bahwa kita menganggap bahwa ini adalah sebuah konflik. Yang harus kita pahami, istilah konflik adalah persetujuan dua kubu yang setara. Yang terjadi di Palestina adalah penjajahan, adalah okupasi, adalah intimidasi dan persekusi yang asimetris, yang tidak seimbang, baik dalam bentuk fisik, militer, finansial, ekonomi, dan politik, maupun dalam segi opini di masyarakat. Mereka memiliki segala hal. Mereka memiliki media, mereka memiliki finansial, mereka memiliki seluruh perangkat yang bisa mereka gunakan, dan mereka memiliki senjata yang berlipat ganda dibanding Palestina. Yang terjadi di sana adalah pembantaian,
Yang terjadi di sana adalah pengusiran penduduk asli. Yang terjadi di sana adalah perampasan rumah-rumah. Yang terjadi di sana adalah penginjak-injakan hak asasi manusia secara merata. Kemudian mereka menyederhanakan hal ini dengan istilah konflik. Dan kemudian umat Islam yang miskin literasi ataupun umat Islam yang termakan propaganda mereka, ataupun umat Islam yang tanpa sengaja menjalankan program dan skenario mereka, dan bahkan ada bagian dari umat Islam yang menjadi sahabat dan antek mereka, kemudian menyetarakan tindakan-tindakan keji mereka dengan sebentuk perlawanan untuk merebut hak asasi bangsa Palestina. Mereka menyebut bahwa pejuang-pejuang Palestina yang terjajah dan teraniaya sebagai teroris. Hal yang sama pernah kita rasakan. Kita berdiri di sini mewakili bangsa ini, mengutarakan segala apa yang ada, dikatakan oleh pembina penasehat kita tadi, yang ada di hati kita sebagai bangsa Indonesia yang pernah terjajah. Dulu pejuang-pejuang kita ketika melawan penjajah Belanda, mereka menggunakan idiom yang sama, mereka menggunakan istilah yang sama, mereka menyebut para pejuang kita sebagai ekstremis. Dan sekarang pihak Zionis menggunakan hal yang sama, dengan istilah yang sama dan tujuan yang sama, menyebut mereka teroris. Dan celakanya umat Islam pun mengamini hal ini. Ini pertanda bahwa perang lunak yang mereka lakukan melalui media telah berhasil meracuni pemikiran kaum muslimin. Inilah yang kemudian kita coba lawan dengan aksi-aksi semacam ini. Karena aksi-aksi semacam ini adalah bentuk penyadaran bahwa apa yang terjadi di Palestina tidak seperti yang mereka gambarkan. Apa yang terjadi di Palestina tidak seperti yang mereka inginkan kita pahami. Aksi-aksi semacam ini adalah aksi penyadaran dan pendidikan politik bagi kita semua. Dan tujuan akhirnya adalah kesadaran bersama bangsa ini untuk tetap kokoh menjalankan amanat konstitusinya, untuk tetap dalam politik luar negeri yang bebas aktif dan terus membela pihak-pihak yang terjajah di muka bumi sebagai amanat konstitusi bangsa ini. Dan alhamdulillah kemarin Menteri Luar Negeri kita Ibu Retno telah mewakili konstitusi bangsa ini, telah mewakili kesadaran konstitusional bangsa ini, kesadaran emosional bangsa ini, kesadaran dan empati spiritual bangsa ini di depan sidang umum PBB, ketika beliau dengan secara tegas dan terang membela dan mendukung gerakan-gerakan Palestina dan menolak apa yang dilakukan oleh Israel sebagai bentuk penjajahan di muka bumi. Ini adalah bentuk ketegaran bangsa Indonesia, adalah bentuk kesetiaan bangsa Indonesia, adalah bentuk loyalitas bangsa Indonesia, pertama kepada kemanusiaannya sendiri, kedua kepada konstitusi bangsanya, dan yang ketiga kepada saudaranya bangsa Palestina, yang mana bangsa Palestina adalah salah satu bangsa yang pertama kali memberikan dukungan kepada kemerdekaan Indonesia. Kita tidak hanya sekedar ingin membalas budi yang pernah diberikan oleh bangsa Palestina. Kita bukan hanya sekedar ingin menjalankan konstitusi bangsa ini, tetapi kita hari ini berdiri dan kemarin Menteri Luar Negeri kita dengan gagah berani walaupun seorang wanita telah mewakili kita menjadi manusia yang sesungguhnya di hadapan sidang umum PBB. Dan ini adalah bentuk kehormatan bangsa ini yang begitu mulia dan agung, ketika seorang wanita lebih berani daripada laki-laki Arab yang selama ini membela atas kepentingan Israel, yang selama ini
tanpa malu menjual darah saudaranya sesama ras Arab. Kita yang berbeda ras dengannya, yang jauh secara geografis, yang terpisah dengan kepentingan-kepentingan bangsa, tidak ada kaitan langsung dengan Palestina, tetapi kita tetap menjaga amanat kemanusiaan kita. Dan ini adalah wujud karunia Allah yang ketiga yang diberikan kepada bangsa kita. Amanah sebagai manusia dan terus menjaga kemanusiaan tersebut. Upaya-upaya yang mereka lakukan saat ini untuk terus mengecoh kita, untuk terus mempengaruhi opini publik yang ada, untuk kemudian tujuan akhirnya adalah bahwa manusia-manusia yang ada bersikap permisif atas apa yang mereka lakukan di Israel, apa yang mereka lakukan di Palestina, menganggap hal ini wajar, dan bahkan menganggap apa yang dilakukan mereka sebentuk tindakan yang paling brutal di muka bumi itu sebagai sebuah hak membela diri, hak menuntut tanah yang dijanjikan. Hanya ada satu negara di muka bumi ini yang mendirikan negaranya atas janji kitabnya sendiri yang mereka buat. Dan yang kedua adalah ISIS, anak kandung dari Zionis. Mereka pun mengklaim dengan apa yang mereka sebut sesuatu yang ada di kitab suci. Dan semua ini mereka lakukan hanya ingin merubah opini bahwa kebatilan adalah kebatilan, penjajahan adalah keburukan, dan tindakan merampas dan menganeksasi sebuah negara adalah sebuah tindakan paling brutal secara hukum politik internasional. Ini yang mereka ingin lakukan, dan ini ternyata sedikit atau banyak saat ini berbanding lurus dengan kesuksesan bangsa Palestina. Kita melihat bagaimana bangsa Palestina bermetamorfosa dalam telah berisi rudal-rudal presisi. Rudal-rudal presisi tinggi yang mengenai target-target tanpa bisa dicegah. Bentuk perjuangan yang telah meningkat ini berbanding lurus dengan dukungan kepada Zionis yang semakin meningkat. Celakanya dukungan itu meningkat di negeri-negeri Muslim, berbanding lurus dengan dukungan-dukungan Palestina di negeri-negeri non-Muslim. Kita melihat di Amerika, di Inggris, di Spanyol, di Italia, di tempat-tempat yang notabene-nya penghuninya masyarakatnya adalah non-Muslim, dukungan kepada Palestina semakin meninggi. Ini berarti ada yang salah dalam pemikiran kaum muslimin. Ada satu ideologi yang kemudian bisa merubah mindset kemanusiaan umat Islam. Ada sebuah ideologi yang kemudian meracuni keinsanan umat Islam. Dan kita tanpa ragu dan takut menyebut ideologi itu adalah Wahabisme. Ideologi ini adalah sebuah bentuk Zionis model baru yang ada di tubuh umat Islam. Karenanya di mana ada Wahabi, di situ dukungan kepada Palestina kecil. Di mana ada kelompok Wahabi, di situ dukungan kemudian berubah fungsi sebagai arena penggalangan dana yang kemudian dikorupsi. Ini yang terjadi. Tidak ada bentuk dukungan konkret kepada Palestina. Sedangkan Palestina hanya membutuhkan dukungan politik dan senjata bagi umatnya. Tetapi senjata-senjata Wahabi digunakan untuk menyerang kaum muslimin. Tidak ada negeri mujahidin mereka yang kemudian turun ke negeri Israel, tetapi para mujahidin mereka bertindak dan dalam tanda kutip berjihad di negeri-negeri muslim, termasuk di tempat kita, dengan alasan penegakan khilafah, dengan alasan penegakan syariah dan seterusnya. Mereka berupaya untuk hancurkan tatanan sosial yang ada di setiap negeri, dan kemudian negeri Islam menjadi negeri yang kacau dan terkebelakang secara politik, ekonomi, sosial dan budaya, sehingga kita menjadi lemah dan tidak bisa membela saudara kita di Palestina. Ini agenda besar mereka.
Karenanya berdirinya kita di tempat ini adalah bentuk dukungan konkret kita kepada Palestina dalam arti yang sebenar, dalam arti yang sesungguhnya, berupa kesadaran bersama kita bahwa yang terjadi di Palestina bukan konflik, baik itu konflik agama maupun itu konflik ras atau bangsa. Yang terjadi di sana adalah kondisi di mana kemanusiaan dan kemerdekaan diinjak-injak. Yang terjadi di sana adalah sebuah kebrutalan. Yang terjadi di sana adalah penzoliman. Ini adalah bentuk upaya kita semua untuk menyadarkan hati-hati kita untuk menjaga terus kemurnian keinsanan kita, bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan tetaplah menjadi merdeka karena Allah tidak pernah menciptakan kita sebagai budak.